Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat gini, kalau saya pengen akselerasi, ya waktu terbatas, ya saya pengen akselerasi. Saya ingin pancaran takwa mengalir cepat ke semua bagian tubuh saya. Gimana caranya? Dengan satu amalan, saya kumpulkan semua keistimewaan tadi. Maka ada satu amal. Nah ini rahasia di antara kita ya, pagi ini aja. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, semua amal lain ikut dan mempercepat pancaran cahaya takwa kita. Itulah puasa. Itulah apa? Puasa. Ya. Karena saat puasa dikerjakan, semua amal yang tadi disebutkan, semua akan ikut. Gak percaya? Orang kalau tidak puasa, jangankan sunnah, fardu terlambat rasanya biasa. Orang kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah dia gelisah. Oke? Saat tidak puasa, nggak baca Quran biasa. Saat sedang puasa, nggak baca Quran, rasanya ada yang kurang. Gitu. Tidak puasa, ada orang minta di depan mata, belum tentu diberi. Saat puasa, yang tidak kelihatan, boleh dihitung. Di sini duafannya berapa ya? Yatimnya berapa ya? Itu hebatnya puasa. Dan saat yang bersamaan, puasa itu bisa menekan fungsi-fungsi nafsu. Jadi taat meningkat, maksiat ditekan. Ya, maaf, orang bohong, itu libur dulu bohongnya kalau puasa. Koruptor tuh libur kalau puasa tuh. Ya minimal takut batal puasanya. Ya. Ya, ada kisah tetangga itu pemarah luar biasa. Suaminya pemarah, marah aja gitu. Lihat orang marah. Jalan sama istrinya sedang puasa. Buka jam 6 kurang seperempat dapat provokasi dari tetangganya sore. Tapi beliau nggak marah, dia diam aja kan. Istrinya tanya, "Mas, nggak marah? Tumben." Nanti habis maghrib. Habis maghrib dia lupa gitu ya. Jadi ada kondisi yang luar biasa di puasa itu. Itulah sebabnya Allah turunkan menu ini tahunan untuk mengakumulasikan semua etapa kehidupan kita agar dalam tahap itu berubah menjadi baik seutuhnya. Turunlah ayat ini di bulan Sya'ban, hari Senin, ya kan? Kemudian di tahun kedua Hijrah. Dan dikumpulkan dalam satu jenis puasa yang sifatnya wajib. Supaya apa? Semua kita wajib baik dan wajib kembali dalam keadaan yang terbaik. Disinilah kita bahas, tidak semua sayangnya yang masuk ke Ramadan ini berubah menjadi baik kecuali yang serius. Nah, bagaimana cara kita serius memasuki Ramadan sehingga berhasil sesuai dengan standar yang Allah sampaikan? Itulah inti materi yang akan kita bahas. Jadi yang tadi itu pembukaan, mukaddimah. Kita belum mulai. Ini intinya. Kita belum mulai, tenang ya. Insyaallah. Oke. Bismillah. Saya izin hapus sebentar ya. Mudah-mudahan berkah pembahasan kita ya, insyaallah. Amin. Ya tinggal amin aja, saya yang datang, nyampaikan, nulis sendiri, hapus sendiri. Ya, Masya Allah, luar biasa. Enggak apa-apa, ini bercanda ya, bercanda. Insyaallah. Oke, yuk kita mulai. Sudah? Kita mulai tentang persiapan memasuki Ramadan, khususnya di akhir bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa, teman-teman? 28. 28 ya, besok 29. Gampangnya begini, kalau ada sidang isbat berarti tanggal 29. Oke? Baik, sekarang 28, besok 29. Besok nanti ada sidang isbat. Sudah? Baik. Saya akan memulai dulu dengan satu hadis standar dulu. Gimana Nabi mempersiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Hadisnya riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 2357, 2357, yang meriwayatkannya sahabat Usamah bin Zaid. Secara singkat, sahabat Usamah ini satu kali mengamati Nabi melakukan satu perilaku khusus di bulan Sya'ban. Di sahabat ini senang mengamati Nabi, apa yang dikerjakan diikutin gitu. Ya. Secara singkatnya, beliau mengatakan begini, "Ya Rasulullah ya kama qala, lam araka tasumu kama tasumu Sya'ban." Saya itu mengamati Anda tidak pernah menunaikan kebiasaan puasa sebanyak bulan Sya'ban. Kenapa gitu? Baik, cepat Nabi langsung jawab begini. "Dzalika syahrul ladzi yaghfulu 'anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan istimewa, dia punya keistimewaan letaknya antara Rajab dan Ramadan. Baik, sekarang kita gali sebentar ya.
Orang ini sudah tahu kalau Sya'ban ini antara Rajab dengan Ramadan. Sudah paham? Kenapa Nabi sebutkan lagi letaknya? Nah, pendalaman di ilmu hadis memberikan kesan begini. Biasanya orang kalau sudah masuk Rajab, perhatiannya tinggi. Belajar tentang sholat, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Ya, itu dibawa sampai bahkan ke Sya'ban. Sehingga peringatan Isra Mi'raj pun yang Rajab itu bisa dilakukan di Sya'ban. Ya, sehingga lupa, tahu-tahu udah dekat Ramadan, nunggu Ramadan. Padahal ternyata desainnya itu Sya'ban adalah momentum untuk persiapan menuju Ramadan. Adaptasinya di Sya'ban, bukan di Rajab. Rajab punya keistimewaan tersendiri, Sya'ban punya babnya sendiri. Jadi saat masuk Sya'ban, Nabi ungkap satu, ini tolong catat ya, karena tinggal sehari. Setelah itu sudah masuk Ramadan. Apa keutamaan yang pertama? Satu, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Keutamaan Sya'ban yang pertama, semua amal kita yang biasa cuma dicatat. Ada malaikat tuh, ladaihi raqibun atid yang mencatat, catatan itu akan diungkap. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun diungkap lewat catatan itu. Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Diungkap, lihat isi catatanmu. Khusus bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat. Itu catatan semua amal manusia langsung dibawa naik, lalu ditampilkan di hadapan Allah, dibacakan, diviralkan. Perhatikan di sini yang perlu dicatat. Allah itu tidak dinaikkan pun sebelum dicatat sudah tahu amal hambanya. Sebelum dilakukan pun sudah tahu Allah. Kenapa ada kalimat, ada redaksi ini sampai diangkat, ditampilkan? Maksudnya memberikan motivasi kepada kita yang tidak tahu tentang itu. Oke? Begini, kalau ada orang dapat award dari perbuatan baiknya dan diumumkan se-Indonesia, senang nggak? Senang. Ya. Ada orang disebutkan, diviralkan amalnya di hadapan Allah. Ya, teman-teman lagi baca Quran nih. Kalau di luar Sya'ban, diberi nilai, dicatat setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Setiap baca satu huruf 10. Salat selesai 10, berjamaah kali 27, di masjid kali lagi 25. Itu konstruksi hadisnya. Tapi kalau Anda kerjakan itu di bulan Sya'ban, baca satu ayat, dapat nilai, langsung dilaporkan, disebutkan, si fulan baca ini sekian ayat, si fulan baca sekian ayat, langsung diviralkan di hadapan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, aku tidak ingin dalam keadaan amalku diangkat, aku sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya aku menyiapkan diri. Ya. Dan cara paling efektif menyiapkan diri itu supaya jadi baik, akselerasinya puasa. Itulah sebabnya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, sunnah. Jelas ya? Itu kemuliaan pertama Sya'ban. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Kata Nabi, wa baina Ramadan, karena akan datang Ramadan yang keistimewaannya lebih dahsyat lagi. Maka kita harus masuk ke Ramadan dalam keadaan yang sudah baik. Kalau belum baik, nanti adaptasinya lambat. Orang sudah meraih keistimewaan, kita masih adaptasi. Maaf, bukan kita ya. Ada orang yang masih adaptasi gitu. Kan kita tidak pengen ikutan gitu ya. Oke? Baik. Jadi, apa yang Nabi ungkap? Satu, membiasakan diri saat Sya'ban akan memudahkan adaptasi tubuh kita menjalani ibadah di Ramadan. Metabolisme tubuh kita tuh sudah mulai menyesuaikan. Nah ini fikih, maaf teman-teman, maaf sekali dengan kalimat ini. Saya dengan teman-teman mu'alaf. Tahun ini pertama kali puasa. Latihannya Sya'ban. Oke, ada anak-anak misalnya baru tumbuh nih, mau balik tahun ini. Latihannya Sya'ban. Jadi sampai zuhur bukanya itu Sya'ban. Terus sampai dia kuat asar. Nabi itu ngajarinnya simple, sayang banget sama anak-anak cucu gitu ya. Jangan dipaksa bu. Karena Allah saja tidak menghisap. Anak belum balik, dia dilatih puasa tuh. Mama lapar duhur, buka. Alhamdulillah nak. Asar tuh mama lapar, sudah nggak tahan lagi. Tahannya nak 2 jam lagi, gitu. Nggak usah, buka. Biarkan dia bertahap. Dia merasakan kenikmatannya. Nanti dari gitu, adaptasi tubuhnya naik, besoknya teruskan lagi. Sampai dia kuat ke maghrib. Begitu Ramadan, terbiasa. Jelas ya? Itu gambarannya. Jadi secara jasmani terlatih, kemudian secara rohani disiapkan jadi baik. Kenapa?
Karena secara rohani, spirit kita dibagi oleh Allah pada 3 bagian. Jadi ada 3 kelompok manusia berdasar keimanannya, spirit imannya dalam memasuki Ramadan. Dan ini hanya diungkap dengan 1 huruf saja. Ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya. Yaitu huruf panggilan. Harfun nida. Nida. Oke? Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman santri nih ya, kalau nanti belajar gramatikal, nah, Ustaz, cari kitab Nahwu itu, Syarah Alfiyah bin Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang tahqiq editorialnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Cari jilid pertama, nanti ada footnote di situ saat masuk pembahasan panggilan, nida. Ada 14, bisa A, bisa Ya, Ayah, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan cuma 1, Ya 361 kali. Kenapa? Karena secara fungsional, huruf ya ini bisa mencakup semua fungsi. Dia memanggil yang dekat, menengah, atau jauh. Maaf, harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf yang digunakan memanggil objek, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh. Teruskan, nanti saya balik untuk menegaskan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Oke, ayyunya munada untuk menguatkan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan orang yang dipanggil menunaikan hukum itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Oke, kata sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas, semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, apapun statusnya, kaya, cukup, punya kedudukan atau tidak, terpanggil dengan itu dan disatukan dengan iman. Jadi kalau kita buka ayat puasa ini yang turun tadi di bulan Sya'ban, ya, baik, di hari Senin tadi tahun 2 Hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih tafsirnya begini. Hei semua pemilik iman, yang aku mengetahui bahwa kadar imanmu itu berbeda-beda. Ada yang tipis sehingga jauh jaraknya dariku. Ada yang menengah sehingga standar saja denganku. Ada yang kuat sehingga begitu dekat denganku. Aku ingatkan ya, aku tegaskan, aku akan berikan anugerah satu ibadah yang dengan itu yang jauh akan dekat, yang menengah semakin mendekat, dan yang dekat semakin lekat denganku. Jadi orang-orang yang mengatakan beriman saat akan masuk Ramadan oleh Allah dibagi 3 golongan. Ada yang imannya masih tipis, cirinya jauh dari Allah. Cara ngukur iman gini, standarnya ada di Quran surah 8 ayat kedua. Jadi kalau siang ini kita pengen ngukur, tadi kan ukuran manusia sudah ya. Sekarang kita ngukur imannya ada di level mana. Ya, keripik ada levelnya, iman ada levelnya. Ya, ada iman, oke? Apa ukurannya? Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Di situ pakai innama, adatul hasri, huruf pembatas. Innamal mu'minuna. Sungguh orang beriman itu ciri standarnya sebagai berikut kata Allah. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, didengar oleh telinganya, wajilat qulubuhum, maka ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Oke? Itu getarannya beda tuh. Diperdengarkan nama Allah, tadi didengar oleh telinga, telinga itu udzun, jamaknya adzan. Maka setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk mengonfirmasi getaran iman kita, ada nggak? Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pasti kalau iman ada getaran di hati, ada konfirmasi. Ya Allah sudah azan, pernah begitu? Ya? Nah kalau nggak punya itu nggak akan ada. Getarannya beda dengan getaran kasih sayang, cinta. Getaran di jalan ada pelanggaran, melihat polisi gitu kan, ada getaran juga kan? Lain. Nah, ini getaran iman tuh beda, unik dia, unik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Nah pendalamannya di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujungnya tuh, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa terjemahan bebasnya itu, ya, fa idza qadaytumus salata, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya. Terjemahan bebasnya begini. Orang beriman itu pasti sadar waktu salat. Oke? Telah ditetapkan oleh Allah kewajiban waktunya. Nah, orang beriman itu tahu waktu sholat. Tapi menyikapi sifat tahunya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam berapa teman-teman? 4.42, 4.48, 4.45. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda dari daerah yang berbeda-beda. Alhamdulillah bisa kumpul di sini ya. Semoga Allah berkahi.
Oke, kita ambil 4.45. Allahu Akbar, jam 4.45. Begitu dipanggil, kita langsung atau Anda langsung sadar, ya Allah sudah adzan, saya siap-siap. Begitu dipanggil, saat dipanggil siap-siap. Itu imannya standar. Standar. Ya. Yang penting masih bisa bikin berdiri kan? Standar. Ya, 4.45. Allahu Akbar, bangun, wudhu, siap-siap sholat. Iman stand. Nah, teman-teman kerja, ada syuting, ada pekerjaan, jam 7, terus Anda datang jam 7, standar nggak? Standar. Teman-teman kuliah, misalnya masuk jam 7, datang jam 7, standar nggak? Kalau Anda datang jam 6, hebat. Kalau datang jam 3 ke kampus, terlaluan. Belum dibuka, udah di situ, kan? Baik. Oke, 4.45 dipanggil, jam 3 sudah bangun. Itu imannya tinggi, dekat dia dengan Allah. Saya pengen sebelum mengerjakan yang wajib, saya siap. Maka warming up dulu dia. Tahajud, istighfar, supaya subuhnya optimal. Itu iman kuat. Ya, tapi ada juga generasi atau kondisi yang menunjukkan realitas sebaliknya. 4.45 dipanggil, 5.44 dia baru sadar gitu. Ya, gitu. Nah, ini tipis. Nah, ini sebelum masuk Ramadan, kondisi ini akan ditemukan. Nanti ketika iman disandingkan dengan puasa, kutiba alaikumus. Nah, menyikapi puasa itu, standar iman itu berlaku. Bagi orang yang imannya kuat, dari jauh hari sudah berharap, ya Allah, kapan tibanya, tanggal berapa puasanya. Bahkan ada orang yang baru tuntas Ramadan tahun lalu, sudah berharap Ramadan lagi. Yang standar biasa aja, sekarang biasa aja, nanti pas waktunya puasa, saya puasa. Gitu. Ada yang ketika akan dekat, ya Allah kok cepat amat ya puasanya. Kapan bukanya, kapan sahurnya? Ya, baru buka udah ngelihat sahur, baru sahur udah nyatur jadwal buka. Dan nanti kalender akan turun. Sudah berapa hari puasanya nih? Puasa tinggal sekian hari gitu kan? Dihitung. Motivasinya pengen cepat selesai. Kan? Hebatnya gini, inilah indahnya Allah. Dan di sini kita diminta meneladani sifat Allah. Ya, cuma dengan satu huruf, ya. Perhatikan kedalaman, kita ngajinya pakai ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ada begini. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah. Ma'ani itu memilih kata, diksi yang sesuai dengan objek yang kita hadapi. Kapan sopan, kapan standar, kapan tegas, dan sebagainya. Bayan mengungkap satu kalimat sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara. Badi menyampaikan kalimat yang jelas dan indah sehingga nyaman diterima lawan bicara. Menyampaikan tidak terasa digurui. Mengutarakan tidak terasa kalau diajari. Itu badiah. Nanti babnya ada di rumah tangga. Ya. Sayang kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau pakai badi, Masya Allah, sayang sini deh. Kenapa? Coba lihat ke atas. Rembulan aja, kalah sama aura cantikmu malam ini. Nah itu badiah. Ya. Yang terjadi kan lain, orang nggak banyak belajar kan itu ada dalam Islam. Yang ada kan kukira hari Minggu ternyata hari Rabu, kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Oke, nah Allah cuma pakai satu kata aja, ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hei hambaku, yang engkau merasa punya iman, aku tahu kualitas imanmu itu masing-masing berbeda. Ada yang tipis merasa jauh dariku. Ada yang standar, ada yang kuat. Aku berikan satu anugerah dengan rahmatku, ibadah Ramadan. Yang dengan itu aku tidak peduli berapapun kualitas imanmu. Yang lemah, aku akan naikkan standarnya sehingga menjadi kuat. Yang menengah semakin lekat, yang dekat semakin mendekat. Itulah anugerah yang Allah berikan di pembuka ayat di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan, Allah berikan modal ke semua manusia yang beriman, semuanya semangat menunaikan ibadah Ramadan. Awal Ramadan, catat. Pembuktiannya nanti lihat. Nanti malam pertama puasa, masjid manapun penuh. Awal Ramadan, catat itu. Nih. Awal. Yang nggak pernah ke masjid, bisa sab pertama tuh. Maaf tapi jangan disimpulkan demikian ya. Itu contoh saja. Yang nggak pernah pegang mushaf bisa khataman. Ya awal Ramadan semua semangat. Cuma kalau kita tidak siapkan
persiapan yang Nabi hadirkan sejak Sya'ban, nanti modal yang Allah berikan tidak bisa dijaga sampai akhir. Ini yang menunjukkan dan selalu melahirkan kisah klasik setiap Ramadan datang. Pertengahan kan terjadi kemajuan kan? Sapnya maju tuh. Ya kan? Akhir Ramadan makin maju kan? Ya kan? Orientasi orang udah mudik kan? Dan dia tidak menyiapkan mudik akhiratnya. Itu problemnya.